Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Habibi, kelas A29 di JJPAI IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 22811314444, akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah bab adab memakai pakaian dan adab masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul libasi, adab memakai pakaian. Fa idza labista siyabak, jika labista engkau memakai siyabak pakaianmu, fangwi bihim tisala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Fangwi bihi, berniatlah, imtisala, untuk amrillahi, melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala, fi, dalam hal satri auratik, menutup aurat. Wahdhar ayyakuna qasduka min libasika mura'ah, hati-hatilah untuk tujuan menutup aurat dari pakaianmu tadi. Wahdhar ayyakuna qasduka min libasika mura'ah al-khalqi fatahsyar. Hati-hatilah untuk tujuan menutup aurat dari pakaianmu tadi, muratah, memamerkan kepada makhluk yang lain, fatahsyar, maka kamu akan merugi. Dari apa yang sudah dibacakan tadi mengandung makna, apabila engkau memakai pakaianmu, maka berniatlah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yaitu menutup aurat. Jadi diniatkan itu sesuai dengan perintah Allah untuk menutup aurat. Wahdhar ayyakuna qasduka, dan hati-hatilah apabila niat Anda mengenakan pakaian itu untuk memamerkan kepada makhluk lain, fatahsyar, maka kamu akan merugi. Itulah adabul libasi, adab memakai pakaian. Berikutnya akan saya sampaikan bab adabud dukhulil khala'i, adab masuk kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajah, maka kalau keluar air untuk buang air saat masuk, faqad dam fi dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna, wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi, wala tadkhul hasirar ra'si. Maka kalau keluar air atau keluar untuk buang air, saat masuk gunakanlah kaki kiri, dan saat keluar gunakanlah kaki kanan, dan jangan membawa apapun. Maka Tuhan Yang Maha Esa dan namanya Rasulnya, dan janganlah kamu masukinya tanpa kepala.
wala tas wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasuli wala tadkhul hasirar ra'si. Maka janganlah kamu masukinya tanpa kepala. Artinya ketika kita mau masuk ke kamar mandi, maka adab yang harus kita perhatikan yaitu masuk menggunakan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan. Dan jangan membawa apapun, termasuk membawa Al-Quran atau apa-apa yang di sana membawa atas nama Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu masukinya dari kamar mandi tersebut, yaitu melepas jilbab atau yang lainnya yang sebelumnya kamu sudah masuk di kamar mandi. Artinya ketika kita masuk di kamar mandi, maka kita harus sudah masih dalam posisi menutup aurat, dan di dalam kamar mandi baru kita melepas jilbab atau penutup aurat yang lainnya. Wakul indad dukhul, dan katakanlah ketika masuk, Bismillahi a'udzu billahi minar rajsi an-najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Wakul, dan katakanlah ketika inda dukhul, ketika masuk kamar mandi, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu billah, aku berlindung pada Allah, minar rajsi, dari setan yang najis, al-khabithi mukhbith, hina dan terkutuk, asyaitonir rajim. Wa indal khuruj ghufranaka, dan setelah berangkat, maafkanmu, puji bagi Tuhan yang telah pergi. Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Wa yanbaghi an tu'iddan nabla qabla qada'il hajah wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajah wa an tastabri aminal bauli bit tanah nuhi wan natri thalatha wa bi imradil yadi ala asfali qadib. Dan setelah berangkat, maafkanmu, puji bagi Tuhan yang telah pergi. Hindarilah dariku apa yang merugikanku, dan jauhkanlah dariku apa yang bermanfaat bagiku. Yang perlu mempersiapkan anak panah sebelum menghilangkan kebutuhan, dan tidak membersihkan diri dengan air sebagai pengganti menghilangkan kebutuhan, dan membersihkan darah, dan dengan berdehem dan menggoyangkan tenggorokan 3 kali, dan dengan mengulurkan tanganmu di bawah kemaluan. Wa in kunta fis sakhra'i, dan jika kamu berada di padang pasir, fab'ud an a'yunin nadhirin wastatir bi syai'in in wajadtah wala taksif aurataka qablal intihai ila mawdi'il julus wala tastaqbil syamsa walal qamara wala tastadbirhuma wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha wala tajlis fi mutahaddatsin nas au fi dhillihim
wala tabul fil ma'ir raqiti wala tahtas sajaratil muthmirah wala fil juhri wahdharil arda salbata wa mahab royahi tira minar rosha wa'in. Dan jika kamu berada di padang pasir, fab'ud, maka aku akan melihat mata pemeriksa, dan kamu akan melihat sesuatu jika kamu menemukannya. Kamu akan menerima matahari bukan bulan, tidak mengaturnya dan tidak menerima ciuman. Anda juga tidak mengelola dan tidak datang, dan Anda tidak akan buang air kecil di air yang tergenang, tidak di bawah pohon yang menghasilkan buah atau di dalam lubang. Wala fi juhri wahdharil arda salbata, dan waspadalah terhadap kondisi tanah yang keras dan berangin untuk menghindarinya senapan mesin. Selanjutnya, wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra wala tabul qa'iman illa 'an darurah wajma' fil istinja'i bainas ti'malil hajari wal ma. Saat duduk bersandar pada kaki kiri, dan jangan buang air kecil sambil berdiri kecuali diperlukan. Dan saat membersihkan diri dengan pembersihan, kombinasikan menggunakan batu dan air. Selanjutnya, wa in aradtal iqtisara 'alal hajar, jika ingin membatasi diri pada batu, hajar batu, fa'alaika an tasta'mila salasata ahjarin tahiratin munassafati lil aini tamsahu biha mahallan najud bihaitsu la tantaqilun najasatu maudhi'iha wa kadzalika tamsahul qadiba fi thalathati mawadhi'a min hajar. Jika ingin membatasi diri pada batu al-hajar, maka harus menggunakan 3 buah batu yang bersih dan mengeringkan mata untuk menyeka tempat kenikmatannya agar tidak perih. Kotoran dikeluarkan dari tempatnya, begitu pula benis diusap 3 tempat dengan batu. Fa illam sulil inqa'u bisalasati ahjar, jika pemurnian tidak dapat dicapai dengan 3 batu, fatamam khamsatan, maka lengkapi dengan 5 au sab'ah atau 7 ila ang tungqa bil autar, hingga dimurnikan dengan benang. Fal itaru mustahabbun wal inqa'u wajib, memisahkannya dianjurkan dan mensucikannya itu wajib. Wala tastandi illa bil yadil yusra, dan janganlah kamu membersihkan mulutmu kecuali dengan tangan kiri. Ayat yang terakhir, waqul indal faraghi minal istinja'i, maka waqul inda, katakanlah setelah selesai beristinja, Allahumma, ya Allah,
tahhar qalbi, bersihkanlah hatiku, minan nafaq, dari sifat-sifat munafik, wa hassin farji minal fawahis, wa hassin farji, wa hassin, jagalah kemaluan, min, dari fawahis, hal-hal yang keji. Watluk yadaka ba'da tamami istinja'i bil ardi au bihaidin thumma silha. Watluk, dan usaplah, yadaka ba'da, setelah selesai tamamin, tayamum, al istinja'i, beristinja. Bil ardi au bihaidin, atau diusapkan kembali. Dan katakanlah setelah kamu selesai bersuci, ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan peliharaku dari maksiat. Summa silha, kemudian atau lalu cucilah. Setelah selesai membersihkan, gosoklah tangan pada lantai atau dinding, lalu cucilah. Jadi pada kalimat yang terakhir ini mengandung makna, dan katakanlah ketika kita itu selesai bersuci, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, sucikanlah hatiku, minan nafaq, dari kemunafikan, wa hassin farji minal fawahis, dan peliharalah kesucianku dari maksiat. Setelah selesai membersihkan, gosokkan tangan pada lantai atau dinding, lalu cucilah. Summa silha, kemudian cucilah. Demikian yang dapat saya bacakan terkait dengan adab berpakaian dan babul adab tentang memasuki kamar mandi, dukhulul khala'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.